Perkara pertama, saudara, sempat viral di media sosial. Sebuah rumah mewah di Jakarta Barat menjadi target pencurian. Dua pelaku yang mendalangi perkara ini membongkar dan membawa lari hampir seluruh isi rumah. Sejumlah pekerja sempat ditangkap sebelum akhirnya kembali dilepaskan. Lantas, bagaimana kronologi kasus ini? Berikut penelusurannya. Warga Kedoya, Jakarta Barat dikejutkan dengan pencurian di salah satu rumah mewah. Rekaman ini diambil setelah para pelaku membongkar hampir seluruh isi rumah. Lantai berbatu marmer, pegangan tangga besi, perabot dapur, hingga beberapa koleksi seni hilang dari tempatnya. Tampak sangat berbeda saat rumah mewah ini belum menjadi target pencurian. Dengan informasi yang kami dapatkan, kami mencoba mendatangi tempat kejadian. Ketika kami datang, isi rumah masih tampak berantakan. Saudara, ini adalah rumah yang dijadikan target pelaku dalam menjalankan aksi pencurian material rumah. Lokasinya berada di Kecamatan Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Setibanya kami tiba di rumah ini, saudara, memang lokasinya tidak berada di perumahan, namun berada di pinggir jalan sehingga warga di sekitar sini tidak mengetahui kegiatannya seperti apa di dalam rumah. Nah, seperti apa kondisinya saat ini, saudara? Tetap ikuti terus penelusuran kami hanya di Gelar Perkara. Kini polisi sudah menginventari seluruh barang yang hilang. Diperkirakan kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Saudara, rumah dengan luas 600 meter persegi ini merupakan rumah dari bekas peninggalan orang tua korban yang sudah lama tidak ditempati. Kalau kami melihat-lihat kondisinya di dalam rumah ini, saudara, sudah habis banyak sekali material rumah yang sudah diambil oleh pelaku. Salah satunya, saudara, di samping kanan saya ini adalah bekas pegangan tangga. Yang ini juga diambil oleh pelaku untuk dijual kembali. Selain itu juga, saudara, lampu hias yang ada di sini yang begitu besar, ini juga diambil oleh pelaku. Selain itu, kalau saya tunjukkan kepada Anda, saudara, di bawah saya ini dulunya adalah bahan-bahan marmer yang juga diambil oleh para pelaku dan hanya tersisa pecahan-pecahan marmer seperti ini, saudara. Hanya tersisa ini saja. Selebihnya ini sudah diambil oleh para pelaku yang kemungkinan mereka membongkar seisi rumah ini ada sekitar 1 bulan, saudara. Nah, untuk lebih jelasnya terkait bagaimana kronologi kejadian dari kasus ini, tetap terus ikuti penelusuran kami hanya di Gelar Perkara. Sejumlah saksi mata mengaku sempat melihat truk membawa barang dari rumah tersebut. Namun tidak ada kecurigaan karena para pekerja mengaku hanya diminta merenovasi rumah. Tahu nggak soal masalah rumah yang dibongkar itu, Pak, materialnya? Ya, kalau setahu saya itu cuma, menurut saya itu renovasi atau pindah rumah gitu doang. Bapak sempat lihat ada mobil nggak yang parkir mobil di situ? Ada tanda-tanda keramaian dalam rumah? Kalau keramaian sih nggak begitu dengar ya. Yang penting saya lihat mobil masuk keluar bawa barang.
masuk keluar bawa barang. Itu 2 minggu. 2 minggu. Iya. Barangnya apa aja Pak yang Bapak? Barang yang lihat saya kayak kayu, terus pokoknya perabotan rumah tangga lah. Kasur, sofa, gitu. Nah, terus Bapak nggak curiga Pak waktu barang-barang itu di atas semua? Ya enggak lah, enggak sama sekali. Bahkan tetangga sebelahnya pun enggak begitu curiga. Oke, terus Bapak tahu dari mana kalau rumah itu direnovasi? Bapak Nah, tanya tukangnya nggak? enggak, malah tukangnya itu tanya saya, Pak, warteg mana? Nah itu sorenya baru ketahuan kalau itu yang bongkar rumah gitu. Perkara ini terungkap atas laporan korban kepada pihak kepolisian. Korban terperanjat saat melihat rumahnya tengah dibongkar sejumlah orang tak dikenal. Pelaku mendalangi modus ini dengan memanfaatkan kondisi rumah. Pelaku memanjat pagar, mengganti kunci rumah, dan mendatangkan sejumlah pekerja. Kronologis pertamanya diketahui oleh korban. Kebetulan korban sedang melintas di depan rumahnya di TKP tersebut. Itu sekitar tanggal 20 Maret 2021. Bermula korban melihat ada kegiatan di rumahnya. Kemudian curiga, kok rumah saya yang ditinggal kosong, ada kegiatan. Ketika dicek, ternyata ditemukan ada beberapa orang yang di dalam sedang melakukan pembongkaran. Melihat kejadian tersebut, korban segera lapor ke Polsek. Kemudian kami dari Polsek Kebonjeruk cepat menindaklanjuti kejadian tersebut karena korban tidak merasa ataupun membawa orang-orang tersebut dan tidak mengenali. Pada akhirnya kita lakukan penindakan di sana. Kemudian ternyata orang-orang tersebut adalah tukang yang memang sedang membongkar barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, kemudian ada beberapa orang yang kita amankan di sana. Kita lakukan pemeriksaan di Polsek. Kemudian didapatlah keterangan bahwa yang bersangkutan yang kita amankan tersebut adalah disuruh oleh seseorang yang berinisial H. H ini adalah orang yang disuruh oleh saudara AW. Siapa AW ini? AW ini adalah otak dari kejadian pencurian tersebut. Kemudian terhadap H kita lakukan pengejaran. Ketika kita dapat saudara H, kita lakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Ternyata H adalah tukang atau yang memang biasa membongkar barang-barang rumah atau properti yang disuruh oleh saudara AW. Pada awalnya AW menawarkan pekerjaan bahwa rumah tersebut adalah mau direnovasi. Nah, barang-barang yang ada menempel di rumah tersebut untuk dibongkar dan dijual. Nah, kenapa H ini mengiyakan pekerjaan tersebut? Karena AW ini punya pengalaman di bidang properti. Kemudian yang kedua, tidak curiga H ini karena pada saat masuk ke TKP, AW membuka kunci pintu gerbang yang ada di TKP, sehingga H dengan kegiatan biasa tidak mencurigai kalau kegiatan tersebut adalah kegiatan yang memang tidak diketahui oleh si pemilik rumah. Otak pelaku ini kan adalah AW, bukan H. Nah, AW ini awal mulanya sebulan yang lalu, pada bulan Februari, tepatnya tanggal 6, AW ini kebetulan rumahnya tidak jauh dari TKP. Kemudian melihat ada plang depan rumah di TKP tersebut dijual, AW ini berinisiatif untuk manjat. Kemudian manjat ke rumah tersebut. Di dalam rumah tersebut, AW coba berputar-putar di dalam tersebut, menemukanlah kunci gembok. Kunci gembok yang memang ada juga kuncinya. Nah, kunci gembok yang menempel di gerbang rumah di TKP tersebut memang sudah agak rapuh. Hingga si AW ini merusaklah pintu gembok tersebut dan membongkar pintu yang di dalam. Dia congkel dengan linggis. Nah, kemudian setelah berhasil dicongkel dan dirusak, AW ini mengganti kunci gembok tersebut dengan yang baru yang dia punya. Nah, baru dia menemui saudara H untuk melakukan aksinya.
Yang disuruh oleh saudara H ini kurang lebih ada 5 orang yang dipekerjakan untuk membongkar barang-barang yang ada di TKP. Gitu. Berarti status hukumnya mereka apa, Pak? Kalau untuk yang membongkar ini kita masih jadikan saksi karena ada 2 pelaku yang kita tetapkan sebagai tersangka, yaitu AW dengan H. AW kita terapkan memang otak dari kejadian tersebut. H ini kita terapkan pasal kaitannya dengan penada karena memang barang-barang yang diambil dari TKP tersebut dijual oleh saudara H. Lalu hasil penjualannya itu diberikan kepada A dan dibagi rata terhadap A juga tersebut. Ada barang apa saja, Pak, yang diambil oleh pelaku, Pak? Ada beberapa barang yang memang diambil dari TKP, terutama yang pertama adalah marmer, kemudian kusen pintu, sofa, kemudian AC, lampu dinding juga, dan ada lukisan kurang lebih sama kloset juga ada juga ya. Barang-barang memang masih menempel di rumah tersebut. Sudah sampai ke penada, sudah bahkan sampai kita sita di Indramayu barang-barang tersebut yang sudah dijual, kemudian sudah ada yang beberapa kita amankan, sudah kita sita juga barang bukti tersebut yang dicuri oleh saudara AW dan saudara H. Dijual berapa, Pak, yang udah terjual itu? Kurang lebih keuntungan yang didapat oleh saudara AW yaitu 19 juta. Namun kerugian yang ditaksir oleh korban itu bisa mencapai 1 miliar lebih. Dalam kajian kriminologi, modus kejahatan kerap berkembang. Dalam kasus ini, pelaku memanfaatkan situasi dan mencari relasi pencurian. Saudara, karena saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka proses wawancara bersama dengan kriminolog hari ini melakukan via Zoom. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tanggapan terkait kasus ini, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kasmanto Rinaldi, selaku kriminolog dari Universitas Islam Riau. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Maria dan tim. Senang bisa bergabung bersama Kompas TV. Ya, baik Pak, ini terkait kasus pembongkaran material rumah yang berada di Jakarta Barat. Ini apakah kasus ini merupakan modus baru dalam pencurian rumah kosong, Pak? Ya, jadi yang harus kita pahami dalam dinamika kejahatan itu mereka akan terus bertransformasi ya. Jadi seiring juga dengan mengapa seseorang itu melakukan kejahatan, yang pertama motivasi offender, motivasi dari dia sendiri, kemudian dia melihat ada sasaran yang menarik, dan yang ketiga ada kelalaian dari pihak kitanya atau pihak pemiliknya. Kemudian berkaitan dengan itu ada korelasi peran korban di sana. Jadi dalam viktimologi itu bisa dikategorikan participating victims. Jadi akibat kelalaian korban itu mendukung seorang pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan terhadap diri dan harta bendanya. Kira-kira seperti itu sebagai pengantarnya. Oke. Kemudian dalam kasus ini mengapa pelaku dapat terpikirkan untuk merancang modus ini, Pak? Ya, jadi seorang pelaku kejahatan ketika dia ingin melakukan kejahatan, dia sudah berpikir resikonya. Dia juga berpikir keuntungannya. Dalam konteks ini, dia melihat kondisi rumah yang begitu bisa dimanfaatkan. Kemudian dia pasti berusaha mencari relasi-relasi. Mungkin dia sudah punya kenalan, yang kenalan ini bisa apakah itu toko mebel, apakah tukang dan sebagainya yang sebagai tempat sehari-hari dia berinteraksi. Makanya yang pasti dalam konteks ini adalah nggak mungkin kejahatan pencurian dalam konteks ini dilakukan oleh orang yang nggak kenal dengan situasinya. Oke. Jadi ketika dia sudah tahu dengan situasinya, dia akan mengatur langkah bagaimana tahapan-tahapan yang akan dia lakukan berikutnya. Kemudian apa yang harus diwaspadai, Pak, agar modus kejahatan ini tidak terulang kembali? Kemudian antisipasinya bagi para pemilik rumah kosong ini seperti apa, Pak? Ya, jadi dalam konsep crime prevention itu yang penting itu adalah pada tataran kita mampu menciptakan situasi yang tidak nyaman. Situasi yang tidak nyaman bagi orang yang ingin melakukan kejahatan. Kita sempit ruang mereka, kita perkecil peluang mereka untuk melakukan aksi kejahatan di wilayah tersebut. Contoh di perumahan ini misalnya, kita bisa memanfaatkan para warga perumahan, memanfaatkan setiap perumahan itu ada desain keamanannya, security-nya.
apakah swakarya ataukah pos ronda ataukah pemagarannya yang maksimum security, sehingga peluang kejahatan itu tidak terjadi. Saudara, kasus serupa pernah terjadi pada tahun lalu, tahun 2020, di mana saat itu menimpa gedung baru Mako Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Aksi kejahatannya masih sama, yaitu mencuri material perkantoran. Artinya saudara, kasus ini bisa saja terulang kembali, salah satunya yang terjadi di Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Dari kasus ini saudara, perlu meningkatkan kewaspadaan juga pengetatan serta memperkecil ruang agar tidak terjadi lagi aksi pencurian yang sama. Kini pelaku dikenakan ancaman 7 tahun penjara. Gracia Adur, Alfa Farid, Kompas TV, Jakarta.